Oke, pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan pada teman-teman sekalian bagaimana cara mensubmit artikel ke jurnal ya. Pada video yang pertama saya sudah menjelaskan bagaimana cara meregistrasikan diri di jurnal ya. Setelah register baru bisa masuk ke dalam akun ya. Nanti di akun baru kita bisa submit artikel. Oke ya. Nah, ini yang saya contohkan ini adalah di jurnal Al-Husna ya. Jurnal Al-Husna ini adalah jurnal yang dimiliki oleh Prodi Psikologi Islam Fakultas Usuluddin dan Maniora Win Antasari Banjarmasin ya. Nah, yang pertama adalah kita klik dulu login di atas ini, atau di sini juga bisa login. Nah, ini sudah ada username-nya Udin dan password yang kita pakai. Saya tulis dulu passwordnya ya. Dan klik login. Nah, kita sekarang sudah ada di dalam jurnal Al-Husna ya. Nah, kalau kita ingin mensubmit, maka yang harus dilakukan adalah dengan melihat di bagian sini ya, start new submission, klik here. Nah, ini ada 5 step atau 5 langkah yang harus dilewati oleh seorang penulis supaya dia bisa mensubmit artikelnya di jurnal Al-Husna. Kita mulai dari langkah pertama. Ini ada submission checklist. Ini tinggal diklik saja ya. Klik. Ini konfirmasi saja ya, apakah ini ditulis dalam Microsoft Word ya. Kemudian apakah sesuai formatnya ya. Apakah sesuai dengan author guideline, apakah sudah instrument review ya. Nah, kemudian ini ada comment for editor. Ini pesan atau message kepada editor ya, dari penulis ke editor. Ini boleh dikosongi, boleh diisi ya. Kita coba isi ya, mohon untuk dapat diproses lebih lanjut. Oke, nah ini sudah selesai di checklist di atas ya. Kemudian kalau mau dikasih komentar ke editor juga silahkan, kalau tidak masalah. Dan ada klik save and continue ya. Oke, nah sekarang kita berada di step yang kedua, uploading submission. Nah, pada bagian ini kita akan mengupload artikel yang akan kita submit ya. Ini ada mulai dari choose file ya. Nah, kemudian kita lihat tadi sudah saya siapkan ya di bagian desktop file ya. Ini file, kemudian open. Nah, kemudian jangan lupa klik upload ini ya, upload. Nah, sudah masuk filenya. Nama filenya menjadi 442512336 sm doc ya doc. Original filenya namanya ini. File size-nya 154. Nah, kalau misalkan salah input atau salah submit misalnya ya tinggal ditindas saja ya, diklik lagi choose file, kemudian pilih mana file yang mau digantikan, klik open. Ini saya cancel aja ya. Kalau sudah baru diklik upload. Oke ya. Nah, itu tahap atau step yang kedua. Kita lanjut ya, step yang ketiga.
Nah, sekarang kita masuk ke step yang ketiga ya, entering the submission metadata. Jadi kita diminta untuk menulis identitas penulis ya. Nah, ini sudah ada namanya ya, karena di register tadi namanya Saifuddin, emailnya ini perhatikan tanda bintang ini ya. Kalau tanda bintang ini artinya wajib untuk diisi, tidak boleh kosong. Kalau tidak ada tanda bintang itu diperbolehkan untuk dikosongkan. Kalau mau diisi juga tidak masalah ya. Nah, ini afiliasi, saya tulis misalkan Win Banjarmasin. Oke. Nah, ini kan penulisnya satu ya, atas nama Saifuddin. Kalau misalkan penulisnya lebih dari satu misalnya ya, lebih dari satu, maka tinggal diklik ada di bawah ini namanya add author. Nah, nanti dia akan muncul first name-nya siapa, last name-nya, emailnya, dan afiliasinya ya, country-nya. Itu kalau lebih satu. Kalau misalkan 3 misalnya ya, tinggal diklik lagi add author ya, sampai berapa jumlah penulisnya. Ini karena satu saya delete saja ya, delete author. Nah, kemudian ini diperhatikan ya, ada tanda biru ini artinya principal contact for editor korespondensi. Jadi karena penulisnya 2 kan, maka korespondensinya dari editor ke penulis itu hanya pada satu orang ya. Nah, tombol ini berfungsi untuk menentukan siapa yang akan menjadi korespondensi dalam artikel yang disubmit ya. Ini ada pilihannya di sini. Nah, ini kalau misalkan saya klik di sini berarti yang akan dihubungi oleh editor adalah penulis yang kedua ini ya, bukan penulis yang pertama. Ini karena satu saja saya delete ya, maka otomatis dia akan masuk ke penulis pertama sebagai korespondensinya ya. Nah, kemudian ini ada bagian title. Title ini judul dari artikel kita apa. Saya tulis misalnya ya, hubungan antara Eceng Gondok dengan kejadian banjir di Kalimantan Selatan. Ini misal saja ya titlenya, kemudian abstraknya tinggal ditulis. Ini kalau lebih mudah itu buka dulu artikelnya ya, jadi tinggal di copy, di paste, copy paste. Ini karena tidak ada artikelnya, maka saya karang saja ya, buat misalnya ya, tujuan penelitian ini adalah bla 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 ya, dengan menggunakan metode bla 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 bla, subjeknya adalah bla bla bla, hasilnya adalah bla 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 bla. Nah, itu bisa ya. Oke. Ini karena tandanya bintang maka wajib isi ya. Nah, kemudian indexing juga boleh diisi, boleh tidak ya, cuma siokinya diisi. Yang paling penting itu dari bagian keyword ini ya, kata kunci. Biasanya kan kalau di abstrak itu kan ada kata kunci ya, minimal 3 maksimal 5. Kalau kita lihat dari judul saja ya, misalnya artinya kata kuncinya adalah Eceng Gondok. Nah, kemudian ada tanda titik koma ya, titik koma ini, kemudian kejadian banjir titik koma Kalimantan Selatan. Oke. Ini referensi daftar pustaka ya. Kalau ada daftar pustaka ini lebih mudah, di copy saja dari artikelnya ya, di copy, di paste di sini.
ini misalnya ya, X saja, di copy, di paste. Oke, kalau sudah selesai referensi di bagian tahap 3 ini, cek lagi ya metadata-nya, kemudian save and continue. Nah, ini step yang keempat ya. Step yang keempat ini adalah uploading supplemental file, lampiran ya. Kalau ada lampiran silahkan dilampirkan di bagian sini ya, tapi kalau tidak ada tidak masalah. Ini karena tidak ada lampiran maka saya lanjut saja ya, save and continue. Nah, kemudian yang tahap kelima ini adalah konfirmasi ya, confirming the submission. Apakah filenya sudah betul atau tidak ya. Jadi original filenya, kemudian file size-nya, data upload-nya ini tanggal 25 bulan 1 ya, ID-nya 12336. Kalau sudah, tinggal diklik finish submission. Nah, ini sudah masuk ya. Thank you for your interest in publishing with Jurnal Alusna. Submission complete. Artinya proses mensubmit artikel kita di Jurnal Alusna sudah berhasil dan sempurna ya. Kita lihat submission. Nah, ini aktivitas submissionnya ya. Ini judulnya tadi, statusnya. Nah, statusnya adalah menunggu untuk penugasannya. Kalau mau menambah lagi misalkan artikel yang ingin disubmit, tinggal diklik saja ya, klik here sini. Prosesnya nanti sama dengan yang sudah kita jelaskan di awal tadi ya, ada 5 langkah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, bagaimana cara mensubmit artikel di jurnal ya, mudah saja ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.